Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nilam Sari SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Tambarjo 02, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 3 dengan materi Ayo Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kita ucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
fokus? Ayo kita tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Nomor 1. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, nanti anak-anak akan belajar nama-nama kitab Allah yang wajib kita imani, siapa rasul yang menerima, dan isi kandungan dari masing-masing kitab. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini hari ini nanti kita setelah mempelajari materi, anak-anak akan berkelompok menjadi 3. Sebelum itu, Nilam akan membagikan kertas. Selanjutnya, anak-anak ayo perhatikan materi yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum Bu Aini sampaikan materi Ayo Beriman kepada kitab-kitab Allah, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan diawalinya doa bisa membawa keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi Ayo Beriman kepada kitab-kitab Allah ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengidentifikasi kitab-kitab Allah dan penerima serta isi pokoknya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa sih? Iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa
sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat artinya perintah atau syariat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina dengan bahasa Ibrani sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi perintah, larangan, sejarah, hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Nah, penjelasannya terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 53. Isi kandungan kitab Taurat yang pertama yaitu perintah meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan mencuri, mengambil hak orang lain, membunuh dan berzina. Dan yang ketujuh, larangan bersumpah palsu. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani yang kedua yaitu Zabur. Zabur artinya tulisan. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di daerah Yerusalem atau Palestina. Kitab Zabur berisi 150 surah tentang beberapa nasihat dan beberapa hikmah dan berlaku pada kaum Bani Israel. Penjelasannya itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 163. Isi kandungan kitab Zabur yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian individu sebagai rasa syukur. Yang ketiga, ratap-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Untuk kitab yang ketiga yang wajib kita imani yaitu Injil. Injil artinya kabar gembira. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan kitab Injil yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar kembali pada tauhid yang murni. Kemudian yang kedua, menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Zabur. Isi kandungan yang ketiga, pembenaran terhadap kitab Taurat dan Zabur. Dan yang keempat, perintah membiasakan hidup sederhana. Dan yang terakhir yaitu perintah menjauhi sifat tamak atau serakah. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani yang keempat yaitu Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda. Isi kandungan kitab Al-Quran yang pertama yaitu akidah, berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak, berkaitan dengan pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti zakat, sholat, dan puasa. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan isi kandungan kitab Al-Quran yang kelima, yaitu tarikh, berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Sudah melihat video yang tadi? Kita analisa dulu video belajaran tadi. Yang pertama, apa pengertian iman kepada kitab Allah? Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Risma, ayo dibaca. Keras suaranya.
kepada kitab Allah berarti kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup manusia. Pertanyaan kedua, apa saja kitab yang diturunkan Allah? Ada berapa tadi? 4. Satu. Injil, Zabur, Al-Quran. Sekarang kita sebutkan secara urut dari yang pertama dulu. Ulangi Mas Rehan, ulangi. Betul sekali. Ya, sekarang pertanyaan ketiga. Siapa saja nabi yang menerima kitab? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Haikal. Obey. Nabi Taurat siapa? Nabi Musa. Betul. Yang lainnya juga boleh ya, Naswa. Nabi Daud menerima kitab apa? Ya, Zabur, betul sekali. Yang lainnya? Nabi Isa. Ingat-ingat ya, nabi dan nama kitabnya. Selanjutnya apa isi kandungan kitab Allah? Isi kitab Taurat. Siapa yang mau menjawab? Boleh baca buku, lihat di buku. Ya, Fadil. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman. Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akhirat yang berlaku. Berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Oke, selanjutnya siapa yang mau? Saya. Kitab Zabur. Zabur. Isinya berisi Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Oke, selanjutnya Injil. Ayo kelompok sini. Taurat Injil. ada Berisi ajaran di kitab Taurat, kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. langsung isinya aja. Berisi apa? Yang Yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya.
didik untuk secara berkelompok. Dua, peserta didik membaca buku teks siswa dan menyimak video yang ditayangkan guru. 3, peserta didik bermain matching card tentang materi nama-nama kitab dan nabi. Penerimanya kemudian menempelkan pada selembar kertas. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat lembaran tugas. Ya. Kelompok 1 bisa dimulai semuanya masing-masing ya. Five, four, 3, 2.
Kitab Taurat dan Zabur, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Akidah 4, ibadah muamalah. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, peta konsepnya. Mana tadi coba lihat. Iku apa tak paham? Untuk kelompok 1, peta konsepnya. Ayo didengarkan. Ya. Nama kita, nabi menerima dan isinya. Untuk isinya ini seharusnya di bawah masing-masing nama kitab ya. Untuk selanjutnya, untuk yang kelompok 2, lagunya sudah bagus tapi menyanyinya belum komplek ya. Untuk yang kelompok 3 sudah benar cara menyusunnya ya, tetapi tadi pas maju membacanya kurang keras dan kurang lancar ya. Kita perbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Baik. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan asesmen sumatif ya. Kemudian kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Nama-nama kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Apa saja? Biasakan menyebutkan urut ya. Siapa saja nabi yang menerima kitab Allah? Kitab Taurat Nabi Oke ya. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Ya, Danang silakan. Mengapa kita harus berisi kepada kitab Allah? Beriman maksudnya. Beriman kepada kitab Allah. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Pertanyaan yang bagus. Ya. Kitab-kitab Allah itu berisi ajaran kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah, oleh karena itu, dengan kita mempelajari dan beriman kepada kitab Allah, kita akan mendapatkan
hal-hal yang baik untuk menjadi pedoman hidup kita selama di dunia sebagai bekal kehidupan di akhir. Nah, itu ya anak-anak. Sebelum pembelajaran kita akhiri ada pantun. Dengarkan. Siap menggunakan masa muda untuk belajar? Oke, bagus. Ya. Untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Di rumah dipelajari dulu ya sebelum ada pembelajaran agama. Oke, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa lagi? Teman-teman, mari kita berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.